Cek set. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat kekuatan. Walaupun dalam kondisi hujan seperti ini nggih, panjenengan masih bisa melangkahkan menuju ke Masjid Al-Muttaqin ini. Insya Allah satu langkah panjenengan hadir ke masjid ini, Allah akan angkat derajat panjenengan. Dan insya Allah satu langkah panjenengan menuju ke masjid ini, Allah ampuni dosa-dosa panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, yang Allah hadirkan dan yang Allah tanamkan sampai pada malam hari ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebuah nikmat yang sangat-sangat penting, sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dibayar oleh rupiah, tidak bisa dibayar oleh apapun itu, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan semoga panjenengan yang duduk bermajelis ilmu bersama di sini termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, pripun Bu kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah nggih. Bapak-bapak sehat nggih Pak? Alhamdulillah nggih. Jaga kondisi saat ini musim pancaroba nggih, kadang panas, kadang hujan, kadang juga mendung nggih. Maka jagalah kesehatan panjenengan nggih. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah perjalankan kami ke sini kembali ketiga kalinya nggih. Bisa bersilaturahim, bersila ukhuwah, bisa bertemu dengan tamu-tamu spesial, tamu-tamu hamba-hamba Allah yang sangat luar biasa ini. Kalaulah bukan Allah yang gerakkan hati kita, kalaulah bukan Allah yang perjalankan dan Allah mampukan, maka kita tidak ada daya dan upaya. Karena kita hanyalah makhluk yang sangat lemah. Semua kemampuan dan semua apapun yang ada di dalam diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajibnya, sejogyanya kita mari bersama-sama kembalikanlah rasa nikmat kita ini, rasa kesehatan kita ini untuk kita kembalikan kepada Allah dengan cara beramal soleh sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bermajelis ilmu seperti ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Alhamdulillah kabar fisik sehat nggih, kesehatan aman nggih. Kabar dompet pripun, Pak? Keuangan aman nggih? Iya. Karena keuangan ini bisa mempengaruhi kesehatan panjenengan. Betul Bu? Betul. Nek mboten
dompetnya mboten marem niku mboten tebel mesti ibuke mumet. Ya, maka kesehatan dompet juga harus dijaga. Semoga jamaah Masjid Al-Muttaqin niki dompetnya tebal-tebal nggih, Pak, Bu. Amin, nggih. Dan yang paling penting yang saya mau tanya ke panjenengan niki, yakni adalah nikmat atau bagaimana kabar iman panjenengan sampai detik ini, ya. Karena iman niku kadang naik, kadang turun, kadang stabil saja, nggih. Maka insya Allah dengan adanya pengajian seperti ini, majelis ilmu seperti ini, insya Allah iman kita akan dicas kembali, nggih. Iman kita akan naik kembali insya Allah, karena kita berada di lingkungan-lingkungan yang soleh insya Allah, dan berada di tempat yang insya Allah penuh kemuliaan ini, yakni adalah di masjid. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita yang ketiga kali ini, kemarin saya merequest materi, nggih, Ustaz semua nggih. Kita akan insya Allah sedikit membahas tentang Islamic parenting, atau membahas tentang pengasuhan sebagai orang tua, tapi dalam perspektif Islam dan dalam perspektif psikolog nanti, nggih, akan saya sampaikan juga. Kenapa kok Islamic parenting ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggih. Karena yang namanya pengasuhan ini, yang namanya mendidik seorang generasi ini, tidaklah semudah dengan kita membolak-balikan kedua telapak tangan kita. Karena butuh yang namanya ilmu, butuh tsaqofah, butuh pemahaman, nggih. Karena kalau orang menikah niku biasanya hanya ada dua modalnya. Kalau orang awam biasanya seperti itu. Yang pertama apa? Cinta. Betul, Bu? Betul. Yang kedua, modal nikah niku nopo? Harta. Betul mboten? Betul. Tapi yang kadang lalai orang-orang di tengah masyarakat kita saat ini, pernikahan itu ada satu elemen penting yang itu harus diperhatikan, yakni adalah ilmu. Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang masih jomblo, nggih. Ini nyun sewu, mungkin bapak-bapak sudah nggak jomblo nih, nggih. Napa mau dua? Saya sampaikan ke teman-teman yang masih jomblo, kalaulah teman-teman mau mencari seorang pasangan, jangan hanya mencari seorang pasangan sebagai istri atau menjadi sebagai suami saja, tapi haruslah juga mencari bagaimana seorang istri itu bisa menjadi ibu untuk anak-anaknya. Bagaimana bisa mencari seorang suami itu bisa menjadi bapak untuk anak-anaknya. Karena nyun sewu, banyak bapak-bapak yang di luar sana yang mungkin kecerdasannya sangat luar biasa, yang pemahaman ilmunya sangat luar biasa, hartanya mungkin sangat luar biasa, tapi apa? Pemahaman ilmu cara mendidik anaknya yang mohon maaf masih agak kosong, atau mungkin bahkan tidak paham sama sekali. Begitupun juga dengan ibu-ibunya, jemaah. Ya, sibuk dengan kesolehan mencantikkan diri, menyolekkan, mensolek ya, bahasanya mensolek wajah, pandai memilih gamis, tapi mohon maaf bisa jadi tidak pandai dalam mendidik anak-anaknya. Maka penting sekali untuk bagaimana kita belajar bersama-sama. Bukan karena saya bermaksud menggurui, nggih jemaah, tapi kita belajar bersama-sama di sini untuk senantiasa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena mohon maaf, kami sebagai pemerhati remaja di Kulon Progo melihat fakta-fakta saat ini sangatlah luar biasa generasi muda kita saat ini. Betul? Betul. Ya, jangankan di luar sana, cobalah lihat di masjid ini. Ada enggak generasi mudanya? Enggak. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kelak engkau tidak melihat ada anak-anak berlarian di masjid, tidak mendengar suara gelak tertawa anak-anak yang di masjid, apa kata beliau? Maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Maka mulai dengan kita belajar parenting ini, insya Allah nanti kita akan membentuk karakter anak-anak kita, akan membentuk anak-anak kita ini agar supaya apa? Bisa minimal mendapatkan pemahaman Islam mulai dari sejak dini. Maka begitu pentingnya. Makanya kemarin kenapa kalau request materi seperti ini agar kita bisa belajar bersama. Karena ini yang agak sedikit lalai ya untuk difahami.
Karena fakta mengatakan bapak ibu selaku wali santri di TPA biasanya mengatakan seperti ini, Ustadz, saya serahkan anak saya ke jenengan sebagai guru TPA nggih. Bagaimana mau menyerahkan sedangkan TPA itu paling enggak 2 jam 1 jam dalam satu waktu. Sejatinya yang sering bertemu, yang sering bertatap muka, ngobrol bareng yakni adalah orang tuanya. Maka perlu seni. Kalau saya bilang ketika kita mendidik anak ini sama kita sedang melukis atau kita sedang memahat kayu untuk menjadi sebuah patung. Ya, ketika seni itu baik dengan pemahaman yang baik, insya Allah karya kita ini akan baik juga. Nah, begitulah anak-anak kita juga seperti ini. Ya, maka ini sebagai pengantar saja kenapa kok kita belajar Islamic parenting pada pada malam hari ini, agar supaya panjenengan juga bisa merasakan, oh, sampai mana sih pemahaman panjenengan untuk mengasuh seorang anak. Karena bisa jadi antara bapak sama anak itu tidak saling akur. Bisa jadi antara ibu sama anak itu tidak akur. Karena ujian terberat, perhatikan kalimat saya, karena ujian terberat itu datang dari orang terdekat. Nah Bapak, Bu, ujian terberat datang dari orang terdekat. Entah itu dari anak, entah itu dari istri, entah itu dari suami, entah itu dari mertua atau menantu atau tetangga sekitar, pasti. Karena itulah sudah pola kehidupan kita saat ini, jemaah. Maka bersama-sama ayo kita belajar kembali, kita mengulas kembali tentang bagaimana kita belajar untuk mengasuh mengasuh seorang anak dalam perspektif Islam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang parenting Islam, itu paling banyak ditemukan parenting Islam ayat-ayatnya itu ada di Quran surat Luqman. Di Quran surat apa, Bu? Di Quran surat Luqman. Ya, kurang lebih itu ada 114 ayat yang itu langsung berbicara tentang pengasuhan anak kepada bapak atau bapak kepada seorang anaknya. Ya, kadang bapak ini acut tak acut dalam membimbing anak, dalam mengajarkan anak. Wes tak serake ke ibu wae, gue ngurus anak, sepenting aku golek nafkah, wes beres urusanku. Enggak. Maka kita akan belajar nanti di sini untuk bagaimana seorang bapak juga bisa mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Maka saya mulai dulu dari pesan-pesan Luqman berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, siapakah Luqman? Luqman adalah seorang lelaki yang dikaruniai hikmah oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya di Quran surah Luqman ayat 12 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmah, yang artinya nopo? Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa maksud dari hikmah dari Luqman ini? Hikmah yang Allah berikan kepadanya antara lain adalah berupa ilmu. Apa yang pertama yang diberikan kepada Luqman? Ilmu. Maka betapa penting yang namanya ilmu ini. Ketika kita mau beramal, maka perlulah yang namanya ilmu. Dan yang kedua, agama. Dan yang ketiga, dan kebenaran dalam ucapan. Ya, maka perbaikilah ucapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di depan anak-anak kita. Dan langsung saja ada beberapa pesan-pesan Luqman yang disampaikan di Quran surah Al-Luqman tersebut. Yang pertama adalah jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka sejak dini anak-anak kita difahamkan tentang akidah, tentang dasar-dasar Islam, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentang bagaimana mengenalkan Allah, bagaimana mengenalkan Rasul, bagaimana mengenalkan Al-Quran. Karena ini pondasi-pondasi awal. Ibarat Islam ini adalah sebuah bangunan, Bu. Sebuah apa? Bangunan. Ya, ketika kita mau bagaimana memahamkan Islam kepada anak kita,
Maka kalau panjenengan bikin rumah, apa dulu yang dibangun? Atapnya atau pondasinya? Pondasi terlebih dahulu. Tidak mungkin orang itu pasti bangun rumah langsung atapnya, kan tidak mungkin. Maka yang perlu dibangun adalah apa? Pondasi awal terlebih dahulu. Nah, banyak sekarang, mohon maaf harus saya katakan, orang-orang di luar sana yang tidak memberikan pemahaman pondasinya kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Mereka lepas, tidak punya kekuatan akidah yang mantap dalam mereka nanti berkegiatan atau berlingkungan di masyarakatnya. Nah, maka inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Yakni adalah apa? Perdalami tentang akidah. Dan akidah kita jangan akidah taklid, ikut-ikutan. Haruslah bagaimana kita berpikir, kenapa kok saya berislam, kenapa kok saya percaya Al-Quran. Nah, inilah yang disebut akidahnya akidah mikir, bukan akidah doktrin. Nah, insya Allah dengan nanti kita ngaji mikir, dengan kita nanti memperdalam akidah, insya Allah kekuatan pondasi rumah kita itu akan kokoh lagi ke depannya. Itu yang pertama pesan Luqman. Apa? Jangan melakukan kesyirikan, karena syirik ini termasuk dosa besar, mempersekutukan Allah. Dan Allah sangat cemburu dengan orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pesan dari Luqman, ini saya membahas tentang Luqman dulu nggih, karena nanti akan saya bawakan materi tentang perspektif Islamic parenting dalam hal era digital saat ini. Tapi nanti dulu, kita berbahas tentang masalah Quran surah Luqman dulu. Yang kedua, pesan dari Luqman yakni adalah Allah mengetahui keadaan hambanya. Ya, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwasanya setiap apapun yang mereka lakukan itu selalu diintai, diawasi atau diawasi oleh yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mau mengenalkan anak kita kepada Allah sedangkan orang tuanya sendiri tidak kenal dengan Allah? Ya, bisa jadi ketika anaknya bertanya, ayah, rukun Islam ada berapa? Bisa jadi bapaknya nggak tahu. Ibu, rukun iman ada berapa? Bisa jadi ibunya nggak tahu. Maka kalau anak Anda mau soleh, ya Anda juga harus mempersoleh diri juga. Itu. Dan yang ketiga, saya cepat saja, pesan dari Luqman di poin ketiga ini adalah dirikanlah sholat, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar serta sabar. Dirikanlah sholat. Anak-anak kita kalau sudah mungkin menjenjang usia-usia baligh, usia-usia 10 tahun mungkin tapi usia-usia saat ini anak-anak cepat dia yang namanya itu baligh ya. Cepat sekali dia puber. Karena apa? Dikatakan oleh medis niku bisa melalui makanan-makanannya. Karena makanan saat ini itu makanan-makanan instan. Ternyata secara medisnya itu mengatakan bisa mempercepat yang namanya pubertas. Makanya anak-anak kelas 3, kelas 4 SD saat ini sudah menstruasi, betul? Itu. Yang kedua, melalui apa? Tontonan-tontonannya. Kita lihat saat ini YouTube, TikTok, konten-kontennya sudah konten-konten dewasa, betul? Mereka dewasa, belum saatnya dewasa, sudah dewasa. Dipaksa untuk dewasa. Akhirnya apa? Pubertas dini. Ya, dirikanlah sholat. Kalau sudah usia 10 tahun, kalau sudah usia balik, maka perintahkan sholat. Kalau misalnya mereka belum mau, dipaksa untuk bagaimana mereka untuk sholat. Karena usia-usia inilah yang rawan-rawannya untuk mereka dididik untuk sholat lebih mantap ke depannya. Ya, terus digunakan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan sabar. Dan yang keempat, jangan sombong. Dan yang kelima, bersikaplah pertengahan. Dalam artian jangan melakukan sesuatu itu di luar batasnya. Ini adalah pesan-pesan dari surat Luqman, yakni di Quran surah Luqman itu tentang pesan-pesan Luqman terhadap pendidikan anak-anaknya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tadi penyampaian tentang beberapa pesan-pesan Luqman di Quran surah Luqman terhadap anak-anaknya. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anak kalian dengan rumus 7 kali 3. Berapa, Pak? 7 kali 3.
Yang pertama, 7 tahun pertama, ya, berilah mereka pengasuhan dengan kelembutan. Apalagi anak-anak usia 0 sampai 7 itu sedang masa-masa asyik-asyiknya bermain, ya. Kadang mereka nangis, mereka bermain, kadang kita marahi. Wis ojo dolanan kuwi. Wis bocah kok nongas nangis wae. Maka penyampaian kita harus penyampaian dengan lembut. Nanti akan saya sampaikan kenapa kok kita harus lembut dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa kok kita harus lembut dalam berbicara terhadap anak-anak kita. Nanti akan saya sampaikan. Dan yang kedua, 7 tahun kedua, usia 7 tahun sampai berapa? 14 tahun. Ya, ini masuk ke penanaman masalah prinsip. Ya, antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Bedakan antara tegas dan keras. Bedakan apa Bu, Pak? Antara tegas dan keras. Kalau tegas itu berbicara tentang prinsip, boleh, enggak. Iya, tidak. Halal, haram. Kalau keras itu apa Bu? Fisik. Makian, teriakan, main tangan, tendang. Bedakan antara tegas dengan keras. Maka di usia 7 dan 14 tahun ini, anak-anak kita latih untuk bagaimana mereka belajar untuk prinsip dalam kehidupan. Sehingga apa? Ketika mereka nanti sudah besar, mereka punya pendirian dalam kehidupannya. Ya, kalau tidak sholat, nanti dosa. Misalnya seperti itu. Wajib sholat 5 waktu misalnya. Kalau tidak sholat nanti akan dosa. Begitu dipahamkan prinsip-prinsip seperti itu. Ya, misalnya kamu seorang wanita harus jaga auratmu di depan pria, harus menjaga pergaulanmu di depan pria. Tidak boleh seenak-enaknya kamu dipegang-pegang oleh pria. Tanamkan prinsip seperti itu. Sehingga apa? Mindset mereka ke depannya akan berpikir, oh iya ya, kemarin bapakku bilang begini, oh nggak bolehlah saya dekat-dekat dengan cowok yang bukan mahram saya. Akhirnya apa? Punya pendirian yang kuat ketika mereka sudah dewasa kelak. Dan yang selanjutnya 7 tahun ketiga, yakni adalah 14 tahun sampai 21 tahun. Ini usia-usia mereka diajak untuk bermusyawarah. Ya, kalau di dalam Islam bermusyawarah perkara mubah itu monggo. Tapi kalau perkara misalnya haram, halal, wajib atau sunnah itu tidak perlu dimusyawarahkan karena itu sudah perkara yang pasti. Tapi kalau perkara mubah ini harus dimusyawarahkan. Kenapa kok kita harus mengajak anak-anak kita untuk bermusyawarah? Karena apa? Ya. Di sini dijelaskan tujuannya untuk melatih mereka untuk terbiasa memberikan pendapat. Ya, kita lihat anak-anak kita saat ini ketika mereka punya pendapat, mereka kadang agak malu mengungkapkan, betul? Ya, ketika disuruh maju di depan, malu begitu. Nggih. Maka diajak bermusyawarah, gunanya untuk apa? Ketika mereka lepas nanti bermasyarakat, maka mereka akan terbiasa untuk bermusyawarah dengan sekelilingnya. Jadi nggih, maka Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan, didiklah anakmu dengan 7 kali 3. 0 sampai 7 tahun didiklah dengan kelembutan, 7 sampai 14 tahun bagaimana mereka diberikan prinsip tegas bukan keras. Dan usia 14 tahun sampai 21 tahun mereka diajak bermusyawarah, diajak untuk ngobrol, diajak untuk memberikan pendapat, memberikan asumsi dan argumentasi, sehingga apa? Mereka nanti terbiasa untuk bermusyawarah di masyarakatnya. Oke? Ini ada beberapa penelitian di Universitas Chicago, Pak. Di mana? Chicago. Niki bukan di Sentolo, bukan di Panjatan, tapi di Amerika sana. Ini ilmu psikolog, Pak. Mengatakan ada miliaran sel otak di dalam diri anak-anak. Ada berapa Bu, Pak? Miliaran. Ya. Usia 2 sampai 3 tahun itu ada kurang lebih 10 triliun sel otak. Berapa Pak, Bu? 10 triliun. Berarti usia 2 sampai 3 tahun ini usia-usia mereka sedang banyak-banyaknya sel otaknya. Bayangkan Pak, 10 triliun, Pak. Wah, ini kalau diuangkan berapa banyak nih, Pak? Berapa banyak, Bu? Mungkin go tuku omah
Turah-turah nggih. 10 triliun. Ya. Nah, ini tadi kenapa kok kita harus mendidik anak kita dengan kelembutan. Yang pertama, nggih, ketika kita memaki, ketika kita mencaci anak-anak kita, menteriaki anak-anak kita, maka ada 1 miliar sel otak yang rusak di dalam anak-anak kita. Ada berapa? 1 miliar sel otak. Bayangkan Pak Bu, dengan cacian, makian, teriakan. Makanya tadi Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah dengan kelembutan. Dan yang kedua, ya, ketika kita melakukan cubitan, ketika kita melakukan pukulan atau fisik terhadap anak kita, maka ada 10 miliar sel otak yang rusak dalam diri anak-anak kita. Ada berapa Pak, Bu? 10 miliar sel otak yang rusak. Ya, jadinya apa? Efek dari kita memaki, suara tinggi, dengan kita keras terhadap anak kita, apa efeknya? Yang pertama, anak-anak kita ke depannya akan mudah emosi. Karena sel-sel otaknya sudah rusak beberapanya. Selain mereka emosi, jantung mereka itu lebih cepat berdetak, lebih cepat berdebar, sehingga mereka lebih cepat untuk capek, lelah. Ya, makanya anak-anak saat ini saya lihat ketika lari 1 putaran 2 putaran wis kesel. Beda dengan zaman jenengan dulu nggih. Mungkin ke pasar Wates jalan, ngontel, ya kan, betul. Anak-anak kita mungkin sini nagung mungkin dah kesel. Bisa jadi karena sel otaknya rusak, Pak, ya. Dan yang terakhir, kepercayaan anak terhadap orang tua akan hilang. Ya. Maka penting ini kita untuk bagaimana belajar mengasuh anak Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak hanya sekedar kita sibuk mencari nafkah, tidak hanya sibuk kita memikirkan sebagai seorang istri, tapi bagaimana kita juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mendidik anak-anak kita. Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang masih jomblo juga, saya sampaikan kalau mau mencari istri, cobalah lihat 2 barometer. Ada berapa? 2 barometer. Ya. Mindset kita bukan hanya mencari seorang istri, tapi mencari seorang ibu untuk anak-anak kita ke depannya. Yang pertama, cek interaksinya dengan ibunya. Kalau interaksinya dengan ibunya baik, insya Allah ada sifat keibu-ibuan di dalam dirinya. Dan yang kedua, cek interaksinya dengan anak-anak. Ya, makanya kenapa saya menyarankan teman-teman itu coba cari guru-guru TPA, coba cari guru-guru PAUD. Karena apa? Mereka lebih sabar dalam menghadapi anak-anak. Nah, disitulah jiwa keibu-ibuannya ada dalam mengasuh anak-anak. Maka tadi barometernya ada 2. Apa teman-teman? Pak, Bu, yang pertama kalau mau mencari istri, lihatlah interaksinya dengan ibu. Dan yang kedua, cek interaksinya dengan anak-anak. Ya, karena ini kita tidak hanya sekedar mencari seorang istri, tapi mencari seorang ibu. Lalu bagaimana yang sudah menikah, Mas? Nah, ini pertanyaan kan gitu. Ya sudah, kalau sudah menikah, ya perdalamilah ilmu-ilmu tentang parenting, perdalamilah ilmu-ilmu tentang mengasuh anak. Bukan juk langsung apa tak nikah meneh wae po yo. Enggak kayak seperti itu, Pak, Bu. Nggih. Iya. Nah, maka saya mengangkat tema pada malam hari ini tentang bagaimana komunikasi efektif orang tua dengan anak di era digital. Kenapa saya mengambil era digital? Coba panjenengan lihat saat ini, ya, HP itu sudah berserakan di mana-mana, betul. Bisa jadi anak-anak kita yang belum PAUD sudah pegang HP, betul. Anak kita yang baru TK sudah megang HP, ya. Di majelis ilmu pegang HP. Mau sholat pegang HP, bangun tidur main HP, ya. Seterusnya, maka kita tidak bisa terhindar dari yang namanya era digital ini, tapi kita bisa namanya mengkondisikan, tapi kita bisa menyikapi di era digital ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang anak, maka kita berbicara tentang hadis riwayat Muslim. Ini keren, Pak Bu. Begini bunyinya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Yang artinya setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi
Majusi, atau Nasrani. Berarti secara hadis ini mengatakan bahwasanya kontekstual yang ada di hadis ini mengatakan bahwasanya bayi yang dilahirkan itu fitrah dalam keadaan Islam. Apa yang mereka membuat menjadi tidak Islam? Orang tuanya. Maka ini kembali lagi ke akidah. Selalu saya tanya beberapa anak-anak, beberapa teman-teman, kenapa teman-teman berislam? Apa jawabannya? Ya karena bapak saya Islam. Lalu saya tanya lagi, lah kalau misalnya bapak kamu non-Islam, apakah kamu berislam? Dia mikir, ya juga ya. Nah inilah yang disebut dengan agamanya agama ikut-ikutan. Maka orang tua ini adalah manusia yang paling efektif, yang paling bertanggung jawab terhadap penggunaan sosial media, penggunaan gadget terhadap anak-anaknya. Kenapa kok saya bilang bertanggung jawab? Iya, karena merekalah, karena orang tualah yang memperkenalkan yang namanya HP ke anak-anak kita saat ini. Kenapa kok mereka kecanduan YouTube? Ya karena dikenalkan YouTube sama orang tuanya. Kenapa mereka kecanduan televisi? Ya karena dikenalkan televisi sama orang tuanya. Berbeda pertanyaannya kalau kenapa dia cinta Al-Quran? Ya karena orang tuanya mengajarkan dia Al-Quran. Kenapa kok dia cinta masjid? Ya karena orang tuanya mengajarkan dia cinta masjid. Ya, maka inilah yang harus kita coba berpikir bersama tentang generasi kita saat ini. Maka orang tua sangat berperan penting dalam hal pengasuhan anak di era digital ini. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita diciptakan di dunia ini tidak hanya sebagai hamba Allah, tidak hanya sebagai Abdullah, tapi juga kita diciptakan di dunia ini sebagai sang khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Ketika dia jomblo, dia pastikan dia memimpin dirinya itu taat kepada aturan-aturan Allah. Dan ketika dia menikah dan sudah punya istri dan sudah punya anak, maka dia memastikan istri dan anaknya serta dirinya patuh terhadap aturan-aturan dari Allah. Maka begitu pentingnya kita belajar parenting Islam ini Bapak Ibu sekalian. Karena panjenengan inilah pemimpin dalam diri sendiri dan dalam pemimpin dalam keluarga. Apalagi sering saya katakan bapak itu sebagai qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak itu sebagai qawam, percontohan, digugu, ditiru. Lah bagaimana mau mencontohkan kebaikan sedangkan bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Maka children see, children do. Anak itu bisa melihat apa yang dia lihat, itu yang dia lakukan. Children do. Maka begitu penting apa yang masuk ke dalam pandangan anak-anak kita, pendengaran anak-anak kita, itu semua diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu ayat apa lagi yang perlu disampaikan? Yakni adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naroh, jagalah keluarga-keluarga kita dari bahaya api neraka. Bapak-bapak nyun sewu, jangan puas dengan kesolehan Anda pribadi. Bu, jangan puas dengan kesolehan Anda pribadi, ya. Maka selalu saya katakan, saya tegaskan, ketika Anda sudah sholat, sudah zakat, umroh, haji, tahajudnya sudah luar biasa, sedekahnya sudah mantap, infaknya sudah luar biasa, tapi anak Anda terbengkalai, mohon maaf saya katakan 0 nilainya. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian. Maka kita perlu tahu dulu komunikasi yang efektif itu sih seperti apa. Ya, kadang orang itu sering berkomunikasi tapi tidak membawa efek yang baik, betul? Ya waton komunikasi saja. Yang penting saya ngobrol perkara apa ya terserah, ngalor ngidul ngetan ngulon terserah. Itu yang disebut tidak efektif. Nah, komunikasi yang efektif yang mau saya sampaikan di sini adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada diri seseorang yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Jadi kalau misalnya panjenengan berkomunikasi dengan seseorang dan seseorang itu bisa berubah sikapnya menjadi lebih baik, nah itulah yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Maka ceklah komunikasi kita saat ini apakah sudah efektif atau belum, ataukah hanya sekedar komunikasi-komunikasian biasa.
maka membuang-buang waktu kita saja. Maka kalau bisa ngobrol sama orang, ngobrollah perkara-perkara kebaikan, ngobrollah perkara-perkara umat. Karena ketika kita meninggal dalam keadaan kita memikirkan diri kita sendiri, maka kata ulama mengatakan kita matinya mati kerdil. Mati apa Bu, Pak? Mati kerdil, mati kecil. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan sedang memikirkan umat, sedang memikirkan jamaah, bagaimana bisa berjamaah di masjid, bagaimana bisa memakmurkan masjid, kita insya Allah akan matinya mati besar, matinya akan mati mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ada beberapa cara untuk menjalin komunikasi yang efektif. Nggih, insya Allah ini kita sampai jam berapa, Bu, Pak? Jam 9 nggih? Ya, enggak usah lama-lama nggih. Mungkin ibu-ibu mau nonton Ikatan Cinta mungkin nggih. Ya, bapak-bapak selak harap nongkrong neng cakruk nggih, Pak. Hujan-hujan kok nongkrong ya. Insyaallah. Lebih baik sama keluarga, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol nggih. Baik, saya kasih tips untuk bagaimana cara menjalin komunikasi yang efektif. Ini penting Bu, Pak. Karena yang namanya komunikasi ini adalah seni. Bisa jadi bak panjenengan 5, 10, 15 tahun menjadi sepasang suami istri belum bisa berkomunikasi yang baik. Betul? Nah, maka kita belajar bareng-bareng. Saya belajar bareng di sini sama jenengan, jenengan belajar bareng sama saya. Insya Allah kita akan bersama-sama menjadi orang yang berproses menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama, cara menjalin komunikasi efektif. Dicatat Bu, Pak. Bu, dicatat Bu. Jangan cuma kesalahan suami aja yang dicatat. Saya tuh heran Bu, Pak. Bu, Pak. Saya tuh heran sama ibu-ibu. Kesalahan suami 5-10 tahun yang lalu itu masih diingat coba. Betul Bu? Betul, padahal nggak dicatat loh. Tapi ingat, maka hati-hati kalau berbuat kesalahan sama seorang istri. Pasti akan diingat-ingat selalu. Ya, kebaikan satu hilang dengan 10 kebaikan hilang dengan satu keburukan. Ya, maka dicatat baik-baik Ibu ya. Ini akan menjadi materi penting buat kita semua untuk mendidik anak kita. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun dan pilihlah kalimat-kalimat terbaik. Ya, kadang kalau anak-anak kita itu misalnya sedang bermain terus dia usil, kadang ada bapak yang mengatakan seperti ini, weh cicah ngeyelan. Nah, jadi mindset dia nanti ke depannya akan apa? Oh, aku ini berarti cah ngeyel. Wah, kowe iki cah ndugal. Mindsetnya akan apa? Menjadi ndugal ke depannya. Maka kalimat-kalimat kita, ya, terus bahasa-bahasa kita di depan anak-anak kita itu harus santun. Ya. Wahai anakku, bagaimana hari ini? Pakai bahasa-bahasa yang santun. Sehingga apa? Nanti mereka juga akan terbiasa ketika ngobrol dengan seseorang, komunikasinya dengan bahasa yang santun, dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Kadang kita sama seseorang, sama orang lain, bahasanya sangat luar biasa, santun, betul. Baik, nyun sewun, dari langkung, dari mana bapak, dari mana ibu. Tapi kadang sama istri kita, wes kongen dia, biasanya seperti itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian, yakni adalah yang baik dengan keluarganya, dan akulah yang paling baik dengan keluargaku. Ya, maka sebelum kita baik dengan orang lain, coba kembalilah dulu ke rumah masing-masing, cek interaksi dengan istri, cek interaksi dengan anak, apakah sudah beres atau belum. Inilah PR penting buat kita semua. Ya. Yang kedua, hindarilah konflik dan cobalah sesekali masuk ke dunia mereka. Kadang anak-anak ini memiliki permasalahan hidup di misalnya lingkungan mainnya, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan TPA-nya. Maka cobalah panjenengan masuk ke dunia mereka sehingga tahu apa permasalahan yang ada di dalam diri anak-anak kita. Dan yang ketiga, ini penting Bu, ya, cara menjalin komunikasi yang efektif, jangan suka membanding-bandingkan. Apalagi kalau panjenengan punya 2 anak, 3 anak misalnya. Misalnya namanya si A, kamu itu nggak kayak si B itu begini loh orangnya. Begitu ngomong sama si B, kamu tuh nggak kayak si A orangnya. Nggak seperti itu. Tidak boleh membanding-bandingkan
Anak kita dengan anak kita sendiri, dengan anak orang lain, ya, yang sedang viral, ya kan? Wong ko ngene, ko dibanding ke, betul? Saing ke, yo mesti kalah. Setiap orang kalau dibanding-bandingkan pasti salah, pasti kalah. Ya, maka yang namanya anak-anak itu punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Tidak perlu kita membanding-bandingkan anak-anak kita. Oke? Yang keempat, lepaskan masa lalu mereka dan tundukkan ekspresi dan dorong mereka untuk berbicara. Oke, monggo dibagi terlebih dahulu. Nah, sampun? Ibu-ibu sampun dapat belum? Dereng. Yang keempat, ya, lepaskan masa lalu, tundukkan ekspresi dan dorong mereka untuk berbicara. Lepaskan masa lalu itu apa? Ketika anak-anak kita memiliki masa lalu, mungkin mereka pernah mencuri, pernah apa, jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Ketika mereka memiliki kesalahan yang membuat kita malu, jangan diungkit-ungkit lagi. Tutuplah masa lalu anak-anak kita. Dan tundukkan ekspresi. Apa itu tundukkan ekspresi? Ketika mungkin kita marah, ekspresi kita di depan anak itu usahakan senyum. Senyumnya kiri kanan, Bu, Pak. Jangan senyum kiri tok. Nah, gitu. Senyumnya senyum sinis. Tapi coba misalnya dalam keadaan marah, "Nak, kamu dari mana?" gitu. Padahal dalam hati mendedek ya. Maka tundukkan ekspresi. Apa itu artinya tundukkan? Ekspresi kita harus ceria di depan anak-anak kita. Sehingga apa? Marahnya kita, kesalnya kita itu tidak terlihat di depan anak-anak kita. Dan perhatikan Bapak Ibu, kalau sedang cekcok sama pasangan, jangan sampai anak kita melihatnya. Karena apa? Akan menjadi stigma negatif bagi anak-anak kita ke depannya. Sampun dapat, Bu, Pak? Sampun, nggih. Suara saya serak. Monggo kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita makan dan kita minum ini semoga bisa menjadi pahala buat kita, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hidangan pada malam hari ini menjadi hidangan yang penuh berkah berlimpah. Menjadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur, dan semoga ini bisa menjadi wasilah hadirnya ketenangan, keberkahan, kebahagiaan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo Bapak Ibu bisa dicicipi nggih sambil kita lanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Cara menjalin komunikasi yang efektif. Lepaskan masa lalu, jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu anak-anak kita. Tundukkan ekspresi, usahakan ekspresi wajah kita di depan anak kita. Ketika pun sekalipun kita marah sama mereka, usahakan tetaplah selalu tersenyum. Sulit Pak, Bu, kalau orang itu emosi tapi senyum, betul? Piye coba carane orang emosi ning senyum? Dapat nggak konsepnya? Rada-rada maksa sithik nggih, Pak. Tapi enggak apa-apa. Ya. Jangan marah, maka bagimu surga. Kan begitu katanya, ya. Selanjutnya apa? Dan dorong mereka untuk berbicara. Mungkin ketika anak kita misalnya telat pulang dari sekolah, jangan langsung kita bilang ke anak-anak kita, "Le, kowe saka ngendi? Yamine kok lagi wae bali." Jangan seperti itu, langsung ditanyakan, "Le, kamu dari mana saja? Kok jam segini baru pulang sekolah?" Barulah anak-anak diajak untuk mereka berbicara. "Oh Ibu, saya tadi habis dari nolongin teman saya yang misalnya jatuh dari sepeda." Misalnya seperti itu. Berikan mereka argumentasi, berikan mereka ruang untuk berbicara. Karena bisa jadi sikap suuzon kita terhadap anak ini menutup anak-anak kita untuk berbicara yang sebenarnya. Kadang kita mindsetnya udah suuzon aja sama anak, betul?
iki bocah kok ora mulih-mulih. Bisa jadi dia sedang menghafal ayat-ayat Al-Qur'an di sekolah. Iki kok bocah kok mayung wae nang ndi. Bisa jadi sedang menolong temannya yang kesusahan. Maka ketika mereka pulang dalam keadaan kita marah terhadap anak-anak kita, cobalah mereka diajak untuk berbicara. Insya Allah ketika mereka diberi ruang untuk berbicara, maka ada kejujuran yang akan tersampaikan dalam lisan mereka. Kadang kalau anak-anak sudah tertekan, Bu, kadang kalau anak-anak sudah dipres, maka dia akan bohong. Tapi kalau mereka diberi ruang, insya Allah dia akan jujur sejujur-jujurnya terhadap kita. Karena fitrahnya anak-anak ini mereka jujur. Betul enggak? Coba kalau panjenengan anak-anak usia kelas usia udah bisa ngomong 3-4 tahun lah, pasti mereka selalu jujur, betul? Nggak mungkin mereka berbohong. Ketika mereka berbohong pasti ada yang mengajari mereka untuk berbohong. Yang kelima, menghargai pendapatnya dan jadilah pendengar yang baik. Ya, hargai pendapatnya. Ketika mereka sedang berdiskusi, pendapatnya dia apa, misalnya itu salah atau menyimpang, hargai aja dulu pendapatnya. Karena anak-anak itu suka kalau didengarkan, suka kalau diajak ngobrol. Kadang anak-anak itu tidak suka diomongi, tapi suka diajak ngomong, suka diajak ngobrol. Dan jadilah pendengar yang baik. Karena pemimpin yang baik itu berasal dari pendengar yang baik. Saya ulangi sekali lagi, pemimpin yang baik itu berasal dari pendengar yang baik. Maka cek pemimpin-pemimpin kita, apakah sudah menjadi pendengar-pendengar yang baik atau belum. Maka panjenengan sebagai orang tua, sebagai bapak, harus pintar-pintar untuk bagaimana mendengarkan apa aspirasi anak-anak kita. Dari situlah kita tahu, oh ini permasalahan anak-anakku, oh anak-anakku punya bakat ini. Sehingga apa? Akan muncul wawasan baru, akan muncul pandangan baru terhadap anak-anak kita. Maka jadilah pendengar yang baik. Kadang apalagi anak-anak yang usia 2-3 tahun, itu mereka sedang ngoceh-ngocehnya, betul? Pokoknya tanya, ayah itu apa? Bunda ini apa? Ini kok melengkung, ini kok lurus, ini kok kasar. Maka jenengan jadi pendengar yang baik. Jangan bosan-bosan. Karena memang fitrahnya mereka seperti itu tahapannya. Kadang saya pernah mendapatkan bapak-bapak seperti ini. Bab, ayah ini apa? Mbuh ra ngerti aku. Bunda ini apa? Wis takon bapakmu wae. Sehingga apa? Anak juga ngerasa, lah ngapain saya ngobrol sama bapak ibu saya kalau tanggapannya seperti ini. Betul. Minimal Anda nggak tahu, oh ayah nggak tahu enak, mungkin ini seperti ini. Disampaikan aja. Diajak diskusi, diajak ngobrol, senang tuh anak-anak tuh Pak. Bahkan usia-usia saya begini, yang usia-usia 25-an, itu masih ngerasa apa? Masih senang kalau ngobrol dengan orang tua. Kalau orang tua dengerin apa yang saya curhatin, oh saya pasti ngerasa senang. Begitu juga dengan istri, betul. Ya, kadang nek suami curhat sama istri, wah sak boleh didengerin sama istri, betul. Tapi nek istri curhat sama suami, wah masa bodoh kowe ora ngopo, betul saya gitu. Maka ayo pelan-pelan kita turunkan ego kita, pelan-pelan untuk bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik. Karena pendengar yang baik adalah pemimpin yang baik. Dengarlah aspirasi-aspirasi dari anak-anak dan istri-istri kita. Dan yang keenam, sabarlah dalam melakukannya dan lihatlah waktu yang tepat. Insya Allah ikhtiar kita berkomunikasi yang efektif ini, dengan kesabaran kita, insya Allah akan kita tunaikan kelak di akhirat, atau akan kita dapatkan kelak ketika mereka sudah menjadi dewasa. Kata psikolog, saya lupa namanya, beliau sudah meninggal, almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Kalau Anda tidak mengurus anak Anda di usia 0 sampai 14 tahun, maka hati-hatilah 14 tahun sampai ke atasnya, maka harta Anda, maka pemikiran Anda akan habis dipergunakan untuk mengurus mereka di usia 14 tahun ke atas. Paham maksud saya? Ketika panjenengan tidak memikirkan pendidikan, tidak bagaimana memperhatikan pengasuhan anak di usia 0 sampai 14 tahun,
mereka akan rusak, maka hati-hati 14 tahun ke atas anak-anak kita rusak dan kita akan menggantinya dan kita akan menjadi PR ke depannya buat kita semua. Maka usia-usia ini akan penting buat kita, sangat penting bagi kita untuk bagaimana 0 sampai 14 tahun ini anak-anak kita perhatikan baik-baik. Insya Allah 14 tahun ke atas akan mudah kita memantaunya, akan mudah kita untuk mengarahkannya. Tapi kalau di usia 0 sampai 14 tahun kita sibuk cari duit, kita sibuk cari kemewahan, kita sibuk nyari relasi, maka 14 tahun ke atas anak-anak kita, harta-harta kita kumpulin akan habis digunakan untuk mengurus anak-anak kita yang kita tidak urus di usia 0 sampai 14 tahun itu. Itu kata psikolog mengatakan seperti itu. Ya, maka bersabar-sabarlah, yang namanya usia-usia anak-anak itu tidak lama. Betul. Mereka pasti akan bertahap-bertahap akan dewasa. Mumpung masih kecil, mumpung masih bisa digendong, maka manfaatkan waktu-waktu bersama mereka. Kalau mereka sudah sekolah, habis waktunya di sekolah. Mereka sudah kuliah, habis waktunya mereka di kuliahan. Mereka sudah kerja, habis waktunya mereka di kerjaan. Maka mumpung masih kecil-kecil seperti ini, benar-benar diasah baik-baik bagaimana pemahamannya, bagaimana lingkungannya dijaga benar-benar. Insya Allah panjenengan akan menuainya kelak di mereka sudah dewasa. Oke? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu detail sekali untuk bagaimana memberikan nasihat kepada anak-anak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips waktu yang tepat untuk menasehati anak-anak. Yang pertama, di saat makan. Di saat apa Bu, Pak? Makan. Ketika mungkin habis maghrib, makan malam. Nah, disitulah ngobrol sama anak. Jangan Bu, Pak, jangan sesekali menasehati anak dalam keadaan mereka lapar. Ibu, jangan menasehati suami dalam keadaan mereka lapar. Karena logika tanpa logistik itu anarkis. Itu kejiwaan seorang pria seperti itu, laki-laki seperti itu. Yang penting kalau perutnya sudah kenyang minimal itu, insya Allah akan tenang kalau diajak ngobrol. Betul Pak? Ya. Sesama laki-laki mesti tahu. Tapi nek wis pulang dari kerja, pulang dari kantor, pulang dari sawah, keadaan lapar, dinasihati sama istri, awas, hati-hati, sendok garpu melayang. Ya, jangan sesekali menasihati anak-anak ketika dalam keadaan lapar. Berikan dulu mereka makan, kasih makan, baru dinasihati. Ya. Dalam kondisi sedang misalnya makan malam saat maghrib gitu, habis maghrib diajak ngobrol. Karena ini waktu-waktu yang tepat untuk menasihati mereka. Kamu itu ayah lihat setiap hari main HP terus, mbok HP-nya itu dikurangi sedikit lah gitu. Pasti mereka akan masuk pelan-pelan. Itu terus saja diulang-ulangi terus. Nanti akan menjadi mindset buat mereka. Tapi kalau dalam keadaan lapar misalnya, bawa cutulan HP wae, pokoknya pikirannya enggak gena-gena. Maka yang pertama, waktu yang tepat untuk menasihati anak-anak yakni adalah di saat mereka makan. Dan yang kedua, di saat sakit. Karena orang kalau sakit itu pengen dimanja, betul? Pengen dimanja, lagi pengen dimanja gitu. Pengen difasilitasi, pengen dibelai-belai, pengen dikasihani. Nah, disitulah berikan nasihat-nasihat kepada mereka. Dan yang ketiga, waktu yang tepat untuk menasehati ala Rasulullah. Yang ketiga adalah sedang pada saat naik kendaraan. Misalnya sedang main-main jalan-jalan kemana, misalnya di mobil atau di motor, nasihati mereka. Karena apa? Anak kalau dalam keadaan kondisi senang, mereka itu akan mudah dinasihati. Ya samalah kayak kita. Kalau dalam keadaan kondisi senang, pasti akan enak dinasihati. Maka kalau pengajian seperti ini, usahakan jangan senang berangkat pengajian. Nek berangkat pengajian dalam kondisi cemberut, saya yakin gak akan masuk ilmu itu. Maka salah satu syarat ilmu itu bagaimana bisa masuk ke dalam diri kita yang tidak apa-apa, dalam keadaan senang. Nek berangkat pengajian cemberut hanya nyari pembenaran,
saya yakin nggak dapat ilmunya. Tapi kalau kita bersama-sama belajar ilmu, mencari kebenaran, beda Pak ya, antara mencari pembenaran dengan kebenaran. Insya Allah kalau kita mencari kebenaran, pasti kita akan mudah menerima yang namanya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nih, data perkembangan internet dan sosial media di Indonesia. Menurut situs internet World Stats Indonesia, Indonesia itu berada di peringkat keempat dunia pengguna internet terbesar di Asia. Di bawah Cina, India, dan Jepang. Jepang ini rating pertama, Bu, Pak. Karena apa? Di sana negara-negara teknologi, ya. Dengan jumlah penggunanya, ini anak-anak, Bu, 78 juta jiwa. Tertinggi angka penggunaan sosial media, penggunaan internet anak-anak kita di dunia ini. Dan statistik penggunaan internet di Indonesia berdasarkan usia. Usia 10 sampai 14 tahun, ya, itu 100% full 768.000 jiwa. 10 sampai 14 tahun, ini masa remaja, anak-anak SMP, anak-anak SD, main gadget ya, betul. Usia 20 sampai 24 tahun, 82%. Usia 25 sampai 29 tahun, ini 80%. Maka di sini kita bisa lihat usia-usia produktif ini digunakan untuk apa? Bermain internet. Mungkin hanya beberapa aja orang-orang yang menggunakan internet itu dalam hal kebaikan. Misalnya dalam untuk hal bekerja, dalam untuk dakwah. Tapi bisa jadi yang lainnya digunakan untuk apa? Buang-buang waktu, nonton YouTube, nonton podcast, ya, nonton apa namanya itu, gus-gus itu apa? Yang keris petir, kayak gitu-gitu. Yang bisa ada penampakan-penampakan, buang-buang waktu. Padahal usia-usia produktif inilah yang seharusnya bagaimana bisa menularkan kreativitasnya, karyanya di masyarakat, tapi malah menggunakan internet ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka kalau kita melihat data statistik di Indonesia begitu tinggi sekali, maka kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa menyikapi. Sama kayak panjenengan, kita nggak bisa menghindari namanya HP, betul. Apalagi anak-anak saat ini, pokoknya SD sudah main HP untuk daring, nge-zoom, betul, untuk nge-share tugas dan segala macamnya. Maka yang perlu kita apa? Manajemen, menyikapi tentang gadget tersebut. Ya, mendidik anak di era digital. Keluarga di era digital sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Bapaknya pulang dari kantor, main HP, ibunya pulang dari arisan, main HP, anaknya pulang dari sekolah, main HP, maka tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga tersebut. Maka nggak kaget kalau anak-anak kita di luar sana, dia mencari kesenangan, mencari perlindungan di luar keluarga kita. Karena apa? Tidak ada kerukunan dalam keluarga kita. Dia mau mencari kenyamanan dalam rumah, dia nggak dapat. Akhirnya apa? Mencari seorang pria yang bukan mahram, dijadikan pacarnya, membuat ngerasa nyaman, akhirnya berpacaran dan segala macamnya. Dia di rumah nggak merasa nyaman, akhirnya keluarlah ke tempat-tempat yang hiburan-hiburan yang nggak jelas, akhirnya di situ minum-minuman, akhirnya mabuk dan segala macamnya. Bukan menghilangkan masalah, tapi nambah masalah. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian kita belajar bareng-bareng ya. Maka dimulai dari orang tua yang cerdas untuk menggunakan teknologi dan internet ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua di era digital ini? Akan begitu pertanyaannya, betul? Lalu apa yang saya lakukan, Mas? Kalau misalnya saat ini era digital, apa-apa serba HP, apa-apa serba digital, apa-apa serba YouTube, serba nge-zoom. Nah, maka ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan ke panjenengan. Nggih, dicatat Bu, Pak, dicatat, nggih. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Pastikan HP orang tua tidak ada konten pornografinya. Tidak ada apa Bu, Pak? Tidak ada konten pornografinya. Karena saya pernah mendapatkan orang tua yang mohon maaf, grupnya itu isinya gak cetok. Isi pembahasannya niku waduh luar biasa. Foto-foto yang di-download, video-video yang di-download. Lah kalau dipinjam sama anak kita coba gimana? Buka galeri. Isinya apa ini? Buka misalnya grup WhatsApp, kok pembahasannya seperti ini. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, pastikan grup-grup yang ada di WA jenengan itu grup-grup yang bermanfaat.
Ya, grup majelis ilmu, grup RT, grup RW. Kalau ada grup-grup yang lain-lain yang itu nggak berfaedah, saya sarankan untuk left dari grup itu. Karena apa? Nanti anak-anak kita ini akan melihatnya ya Pak Bu. Secara nggak langsung kan seperti itu. Dan yang kedua, keluar dari grup WhatsApp yang berisi konten negatif. Nah, karena apa? Bisa jadi panjenengan juga nanti akan terkena imbas dari grup tersebut. Ketika panjenengan ngerasa risih, ngerasa ini nggak aku banget nih, nah, berarti ada keimanan di situ. Tapi kalau panjenengan nyaman di grup itu, grup-grup negatif, hati-hati. Maka dipertanyakan keimanan panjenengan ya. Dan yang ketiga, berteman di media sosial dengan putra-putrinya. Ya, misalnya putra-putri punya WhatsApp, maka bertemanlah di WhatsApp. Punya Facebook, maka bertemanlah di Facebook. Biar apa? Kegiatan-kegiatan mereka di sosial media itu kita bisa lacak, kita bisa lihat. Tapi saat ini pintar anak-anak muda saat ini. Nah, bapak ibunya itu dibisukan. Di apa namanya itu? Di hidden. Kalau bahasa Inggris itu di hidden, disembunyikan. Sehingga apa? Anaknya bikin story sama pacarnya, bapaknya nggak bisa ngelihat, Pak. Pintar enggak? Pintar. Nah, inilah teknologi, Pak. Ya. Maka coba berteman di media sosial. Bisa jadi anak-anak kita mengumbar aurat di luar sana, di Instagramnya, di Facebooknya. Dan bertemanlah dengan rekan-rekannya. Misalnya satu sekolah dengan siapa. Nah, rekannya itu sering diajak ngobrol, dekat dengan mereka agar apa? Bisa menjadi informan untuk anak-anak kita. Anak saya gimana di sekolah? Oh begini bu anak-anaknya. Oh begini bu. Misalnya seperti itu. Berteman sama kamu baik nggak? Baik bu dan segala macamnya. Maka kenalkan atau kenalah dengan rekan-rekan anak-anak kita juga. Yang keempat, ini yang rada angel Pak. Stop main HP saat berkumpul dengan keluarga. Betul enggak? Ya, ini agak sulit kalau misalnya berkumpul dengan keluarga ini tidak megang HP. Sulit. Stop main HP saat berkumpul dengan keluarga. HP ini saya sebut setan gepeng. HP ini bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Orang tuanya di rumah yang dekat bisa menjadi jauh. Pacarnya yang di jauh di sana bisa menjadi dekat. Karena apa? Gara-gara HP. Maka kalau sedang ngumpul, habis maghrib kan biasanya ngumpul tuh, minum-minum kopi sambil minum pisang goreng misalnya kan. Stop HP, jangan pegang HP. Waktunya quality time bersama keluarga. Kapan lagi? Palingnya setengah jam, 1 jam bersama keluarga. Luangkanlah waktu. Ya, nanya, Le, bagaimana sekolahmu hari ini? Bu, bagaimana keadaannya hari ini? Le, bagaimana aktivitas keseharianmu? Gitu. Le, gimana uang sekolah cukup enggak? Diajak ngobrol. Sehingga apa? Muncul kerekatan antar sesama keluarga. Biar lebih dapat chemistry-nya. Ya. Yang kelima, stop main HP saat anak ngajak bermain atau ngajak berbicara. Nah, ini kadang rada angel Pak Bu. Kalau misalnya anak-anak kita ngajak main, ya kan, ayah main ini yuk, kadang narik-narik tangan, betul. Main itu Pak Bu, saya lagi sibuk. Misalnya sedang berbicara sama anak kita, sedang ngobrol, kita main HP. Nanti anak akan ngerasa itu akan akan ngerasa diacuhkan, nggak ngerasa dihargai. Ya udahlah, saya loyal juga dengan orang tua saya. Maka ini penting bagaimana kita memanajemen HP ini untuk bisa berdiskusi dengan anak-anak kita. Dan yang keenam, jadikanlah sosial media ini sebagai sarana berbagi inspirasi. Ya, maka aturan main bagi putra-putri saat memainkan HP. Nah ini dicatat baik-baik. Aturan main bagi putra-putri saat bermain HP. Ini tips dari saya. Yang pertama, anak boleh main HP sendiri saat usia 13 tahun. Ingat, HP sendiri loh, ya. Coba cek anak-anak saat ini, ya, sudah PAUD, sudah punya HP sendiri, betul. Apalagi kalau orang-orang kaya misalnya, ya, mungkin baru brojol sudah dapat HP sendiri. Ya. Ini sebenarnya kalau saya pakai slide, saya ada punya video itu iklan di Thailand. Saya mencari iklan yang inspirasi di Indonesia nggak dapat. Adanya iklan sampo, ya kan, memanjangkan rambut, menghitamkan rambut, begitu dipakai rontok rambutnya. Saya cari-cari
iklan di Indonesia nggak dapat inspirasi. Oh, begitu saya cek iklan di Thailand, saya dapat iklan inspirasi. Jadi ini ceritanya, ada seorang bapak, ibu, dan anak usia 5 tahun. Mau beli HP, bapaknya mau beli HP untuk anaknya. Datanglah ke sebuah gerai HP, ke counter HP. Si bapaknya bilang, Mas, ini pakai bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Thailand kan pakai swadikap ya, saya nggak paham. Mas, saya mau membelikan anak saya HP. Ya, terus pelayannya bilang, oke bapak, usia anak bapak berapa tahun? Ini anak saya, dia tunjuk, ini anak saya, berapa tahun? 5 tahun. Oke bapak, bapak boleh datang ke sini lagi, beli HP, nanti ketika anak bapak sudah berusia 12 tahun ya. Berarti apa? Usia 5 tahun ke 12 tahun berapa tahun? 7 tahun lagi baru ke grade tersebut. Si pelayan ini ngerti bahwasanya kalau anak ini dibelikan HP, maka akan merusak si anak tersebut. Beda dengan iklan di Indonesia. Ya. Oppo misalnya, HP Vivo misalnya, ya. Dan begitu datang ke gerai HP, langsung, Bapak, saya mau belikan anak saya HP. HP yang merek apa? Budget berapa? Betul. Tidak ditanyakan berapa usianya. Tidak mungkin. Nah, inilah bedanya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka anak boleh main HP atau boleh memiliki HP sendiri itu saat usia 13 tahun. Kalau belum usia 12 atau 13 tahun gimana? Usahakan HP-nya HP orang tuanya dulu. Ya, karena mereka masih labil, belum tahu ini benar atau salah, ini baik atau buruk, ini halal atau haram, belum bisa. Usahakan HP-nya orang tua dulu yang dipakai untuk misalnya kegiatan sekolah, kegiatan masyarakat misalnya seperti itu. Yang kedua, buat aturan main kapan anak boleh main HP. Ya, misalnya pulang sekolah nih, habis asar, oke. Pulang sekolah misalnya duhur misalnya. Waktunya istirahat dulu anak, istirahat. Nanti asar TPA. Oke, boleh main HP nanti ketika misalnya habis maghrib sampai menjelang isya misalnya. Tapi terserah jenengan mau memberikan porsi aturan membolehkan main HP kapan. Berikan mereka porsi main. Oke, anakku, ayah beriin waktu setengah jam main HP. Lewat dari itu nggak boleh. Berikan aja 5 sambil kita pantau apa isinya. Nah, setelah setengah jam berlalu, maka tanyakan lagi, sampaikan, ingatkan lagi. Sudah setengah jam, mari HP-nya. Nah, secara tidak langsung itu sudah menanamkan prinsip-prinsip yang baik terhadap anak kita. Misalnya anak-anak kecil kita, mandi misalnya, nggak mau, coba tanamkan prinsip. Oke, 5 menit lagi main ya, setelah ini kita mandi. Nah, setelah 5 menit kemudian, coba baru ajak mereka mandi. 5 menit sudah berlalu, wayai mandi ya. Oke, kita mandi. Janji ya, janji gitu. Tanamkan prinsip-prinsip itu kepada anak-anak kita. Berikan mereka porsi, berikan mereka ruang untuk bagaimana mereka juga bisa memberikan dirinya itu prinsip dalam dirinya. Ya, itu. Terus membatasi memberi uang untuk membeli paket internet. Wah, ini ratu angel, Pak ya. Kadang niatnya buat nge-zoom ya Pak, buat daring buat googling buat nyari-nyari materi di Google misalnya seperti itu. Tapi ternyata malah digunakan untuk main TikTok. Maka batasi. Misalnya sebulan di range lah, misalnya berapa giga, misalnya 50.000, berikanlah selama sebulan itu 50.000. Setelah itu sudah, jangan berikan lagi. Nah, inilah tanamkan prinsip-prinsip ke mereka. Yang keempat, ingatkan anak untuk selalu menjaga adab di media sosial, ya, baik kalimat-kalimat, baik video-video dan segala macamnya perlu diingatkan. Yang kelima, ingatkan anak untuk tidak memberikan data penting apapun kepada teman di medsos, ya. Saya pernah mendapatkan kasus teman saya ditelepon sama pinjaman online. Ditelepon, ternyata data-data yang diberikan oleh teman saya itu diberikan ke temannya, itu digunakan untuk apa? Untuk saksi sebagai pinjaman online. Akhirnya apa? Dia ditelepon malam-malam. Benar dengan saudara ini? Iya. Benar dengan temannya ini? Iya. Ya, Anda bertanggung jawab atas pinjol ini. Coba bayangkan. Gara-gara apa? Data penting di sosial media. Maka jangan sampai data-data penting termasuk data-data Anda juga
ya, nik, kakak, apalagi sertifikat rumah, jangan sampai itu sampai terblow up ke media sosial. Yang keenam, ingatkan anak bahwa Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan. Nah, nasihati, nak, apapun yang kamu lakukan itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips selanjutnya, saya cepat saja, agar anak tidak kecanduan HP. Agar anak tidak kecanduan HP. Yang pertama, buatkan jadwal harian untuk anak. Yang tadi saya bilang, mungkin pulang sekolah, main sebentar, habis itu disita lagi HP-nya. Yang kedua, ajak anak untuk menumbuhkan ide dan gagasannya. Ajak mereka mungkin ke tempat-tempat majelis ilmu, ajak mereka ke tempat-tempat perpustakaan untuk bagaimana menambah wawasan, ajak mereka ke misalnya ke kebun binatang untuk melihat bagaimana hewan-hewan binatang di luar sana dan segala macamnya. Untuk apa? Menumbuhkan ide dan gagasannya. Yang ketiga, ajak anak untuk berolahraga atau ikut ekskul olahraga yang anak sukai. Biar apa? Kesibukannya itu teralihkan dengan olahraga. Selain mereka tidak bermain HP, poin pentingnya adalah mereka sehat dalam berolahraga. Yang keempat, fasilitasi anak untuk mengikuti komunitas-komunitas yang dia sukai. Misalnya komunitas hijrah, komunitas pemuda-pemuda yang baik yang ada di Kulon Progo misalnya, atau komunitas majelis ilmu, atau komunitas misalnya tapak suci misalnya seperti itu dan sebagainya. Agar apa? Mereka juga kegiatannya kegiatan yang positif. Yang kelima, ajak anak untuk berwisata atau sekedar makan saat liburan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada waktu luang misalnya selama sepekan, seluangkan waktu misalnya di hari Ahad untuk bermain sama keluarga, mungkin sekedar makan atau sekedar jalan-jalan. Untuk apa? Menumbuhkan chemistry dan juga bisa saling ngobrol satu sama lain. Dan yang keenam, sediakan buku-buku bacaan yang menarik, ya. Nih saya bawa buku ini nih, Islamic Parenting, ya kan? Ini bisa buat modal panjenengan untuk belajar parenting. Ada juga buku-buku bacaan bagaimana menjadi anak-anak yang soleh, dongeng-dongeng Islami dan segala macamnya. Itu panjenengan beli untuk apa? Biar kesibukannya teralihkan dengan bacaan-bacaan yang baik-baik. Ya, tips manajemen HP untuk anak. Yang pertama, mode pesawat saat dimainkan oleh anak-anak. Ya, di mode pesawat, Bu, Pak. Agar apa? Biar data tidak masuk. Kadang ngerti-ngerti paketannya habis, malah di YouTube buat anak-anaknya malah, ya. Kadang juga digunakan untuk searching-searching hal yang enggak. Yang saya pernah cerita waktu itu, anak-anak usia SD, konten-konten yang di YouTube itu berapa? 18 plus semuanya. Karena apa? Tidak di mode pesawat. Datanya diaktifkan. Ini bahaya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jangan menyediakan komputer atau televisi di kamar anak. Karena mereka jadi ngerasa privasi. Oh, saya sudah ada komputer, sudah ada televisi di kamar, ya sudah saya bebas mau ngapain. Hati-hati, ya. Maka sediakanlah komputer atau televisi itu di ruang terbuka. Misalnya di ruang keluarga, di ruang tamu, dan sediakan video-video menarik, misalnya Nusarara, ya. Jangan sampai tontonan-tontonan kita, tontonan yang berbahaya buat anak-anak kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, PR kita saat ini adalah pantaskanlah diri kita untuk menjadi orang tua yang menjadi idola bagi anak-anak sendiri. Usahakan anak-anak kita itu cinta terhadap diri kita. Usahakan anak-anak itu mengidolakan diri kita. Dan usahakan anak-anak itu mencontohi apa yang kita laksanakan. Oh, ibu saya berjilbab, berhijab nih, seharusnya saya juga iya dong. Oh, bapak saya sholat 5 waktu di masjid nih, seharusnya saya juga seperti itu dong. Kan gitu, jadilah idola untuk anak kita sendiri. Dan mulailah untuk memperbaiki diri. Ya, mulailah memperdalam Islam lebih dalam lagi untuk modal, untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita ke depannya. Karena Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Dan kebanyakan kita itu meniru cara orang tua kita dahulu dalam mendidik anak-anak kita. Ya, misalnya anak rewel, piye carane kudu meneng.
Padahal Bu, Pak, kalau anak-anak kita menangis, biarkan dia menangis. Karena itu bentuk ekspresinya dia. Kadang gini, bapak ibu kita memberikan anak-anak kita misalnya nangis, oh kasih YouTube. Oh dikasih TikTok. Akhirnya apa? Ketika dia nangis, dia mintanya YouTube. Ketika dia nangis, mintanya TikTok. Biarkan mereka nangis. Sampai nanti di titik mereka capek, barulah pelan-pelan diajak ngobrol, dinasihati. Nah, orang tua kita dulu kan seperti itu. Kowe ora mesake po karo anakmu nangis wae. Mbok kei opo? Kei YouTube misalnya. Akhirnya apa? Itu ketika dia nangis pelampiasannya apa? YouTube lagi. Sehingga apa? Orang tuanya dilalaikan. Maka panjenengan harus penting hadir di dalam mereka sedih, di dalam mereka bahagia, orang tua harus hadir. Bu, Pak, saya mensurvei 10 pelaku pacaran dan rata-rata mereka itu apa? Broken home. Apa itu broken home? Rumah tangga orang tuanya pecah. Akhirnya apa? Seorang cewek tersebut, anaknya mencari kesenangan di luar sana dengan berpacaran, mencari kenyamanan dengan pacarnya, sehingga orang tuanya tidak ada, dilalaikan. Nah, maka inilah penting bagaimana untuk bersama-sama kita membumbui, kita memupuk, untuk bagaimana kita merawat rumah tangga kita untuk senantiasa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah berhenti untuk terus memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan teruslah menambah pengetahuan tentang keislaman. Ya, berawal dari apa? Dari akidahnya dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sekali lagi saya promosi nggih. Saya selalu sering-sering promosi ke panjenengan. Ya, di Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo ini, yang pernah saya sampaikan ke panjenengan, ada namanya komunitas ngaji rutin. Ya, alhamdulillah kemarin sudah berjalan di Joglogirli. Yang hadir niku 130-an jamaah. Di situ diajak mikir untuk bagaimana belajar Islam dari akidah. Ya, kenapa kok Anda berislam? Kenapa kok Anda percaya sama Allah? Nah, metode pengajian itu mikir. Di mana ngajinya? Di Joglogirli setiap ahad pagi. Nah, panjenengan kalau mau ikut nanti bisa sharing-sharing sama saya. Yang pengen menambah pengetahuan tentang Islam nanti bisa sharing-sharing sama saya dan ikuti kelas ngaji rutinnya. Ya, insya Allah panjenengan akan menemukan bagaimana Islam itu menjadi Islam yang sebenarnya dan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau panjenengan mencari kebenaran, insya Allah di ngaji rutin itu akan mendapat kebenaran. Tapi kalau panjenengan mencari kebenaran, mencari pembenaran maksud saya, maka saya yakin ngaji rutin bukan tempat yang pas buat Anda. Maka panjenengan kelompok yang mana? Kelompok mencari pembenaran atau mencari kebenaran? Ini tidak menutup kemungkinan juga buat ibu-ibunya. Ya, kemarin testimoni buat ibu-ibunya sangat luar biasa sekali. Saya baca testimoninya, itu mereka mengatakan, saya baru mendapatkan pengajian yang seperti ini, diajak mikir, seolah-olah saya menjadi anak SD kembali. Ya, iya, kita kalau di majelis ilmu ngerti-ngerti ketemu ayat, ngerti-ngerti ketemu Al-Quran, betul. Tanpa diajak mikir kenapa kok kita percaya sama Al-Quran tersebut. Nah, maka nanti setelah mungkin kita majelis ilmu ini, kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng tentang komunitas ngaji rutin tersebut. Siapa tahu panjenengan berminat dan ingin menambah pengetahuan tentang Islam, mari bersama-sama kita di komunitas ngaji rutin itu. Berbayar atau enggak? Gratis. Ya, setiap ahad pagi di Joglogirli Pengasih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tips dari saya. Tidak banyak mungkin dan juga tidak begitu maksimal, tapi insya Allah beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi, insya Allah itu bisa menjadi treatment kita, bisa menjadi barometer kita, bisa menjadi tolak ukur kita, dan bisa menjadi bahan referensi kita untuk bagaimana memanajemen gadget untuk anak-anak kita, untuk bagaimana bisa kita kembali memperhatikan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, ini tanggung jawab kita bersama. Karena miniatur peradaban, Pak Bu, miniatur peradaban di dunia ini itu berasal dari apa? Dari rumah masing-masing. Maka ada 3 elemen pendidikan. Yang pertama dari rumah, yang kedua itu sekolahan, yang ketiga adalah masyarakat. Maka sebelum keluar di sekolah, sebelum keluar di masyarakat, pastikan rumah dulu sudah beres.
Pastikan rumah dulu sudah kuat. Insya Allah kalau pondasi di rumah sudah kuat, nanti kalau dia di sekolah, kalau dia di masyarakat, insya Allah akan kuat, akan punya prinsip yang kuat dalam hal akidahnya. Itu nggih, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kerasa sudah jam 9:04 ya, kurang lebih 1 jam kita ngobrol bareng. Insya Allah apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan insya Allah nanti bisa diterapkan ya, karena ilmu itu bersanding dengan amal, dan amal pun harus juga punya ilmu ya. Bersama-sama kita belajar, bukan karena saya yang hebat, bukan karena takmir yang kuat, bukan karena panjenengan yang hebat, tapi karena Allah memudahkan segalanya. Maka Masya Allah tabarakallah, ini sebuah kehormatan bagi kami bisa 3 kali kesini, sangat luar biasa ya. Saya sangat senang bisa bertemu sama panjenengan semua. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi, menjadi pertemuan yang dicatat menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap sehat, tetap sabar ngomong anak-anak kita. Kalau panjenengan tidak sabar, maka nanti panjenengan akan merasakan akibatnya. Tapi kalau panjenengan bersabar, insya Allah akan menuai hasilnya kelak di masa depannya. Ya. Anak-anak ini investasi kita ke depannya ya. Kalau berbicara tentang investasi, mungkin panjenengan mindsetnya apa? Tanah, rumah, mobil, betul. Tapi investasi terbaik buat kita ini apa? Anak-anak kita. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalan-amalan kecuali 3 amalan. Kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, panjenengan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak Anda, dan anak Anda melakukan apa yang ilmu itu berikan, maka aliran pahalanya akan mengalir ke panjenengan. Dan yang ketiga apa? Doa dari anak-anak soleh. Bu, mohon maaf, saya pernah mendapatkan bapak almarhum misalnya ini ya, keluarganya luar biasa kayanya, rumahnya bertingkat, mobilnya bagus. Ketika meninggal dunia, anaknya tidak bisa nyolatin jenazah dia. Sakit tidak? Sakit tidak Bu Pak? Sakit. Diberikan mobil, diberikan rumah, tapi begitu bapaknya meninggal, anaknya tidak bisa nyolatin jenazah. Coba bayangin. Ya, maka kita nih hidup ini dalam rangka sedang mengumpulkan orang-orang yang mensolatkan kita kelak ketika kita sudah menjadi mayat, sudah menjadi almarhum. Ya, betapa banyak Pak Bu orang yang berteman di dunia, wow luar biasa, bertemannya sangat luar biasa. Tapi ketika ada salah satu mereka yang meninggal dunia, ada nggak yang mereka mensolatkan? Tidak ada. Maka carilah orang-orang, carilah tetangga-tetangga yang kelak itu akan mensolatkan kita ketika kita meninggal dunia. Ya, karena saya miris melihat fenomena saat ini Bapak Ibu sekalian. Ya, orang yang punya jabatan seharusnya kan punya relasi banyak, betul. Orang yang punya uang banyak seharusnya bisa memiliki teman yang banyak. Tapi apa? Ketika meninggal dunia, tidak ada yang menyolatkan beliau. Hanya apa? Hanya itu, papan-papan ucapan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia dan segala macamnya. Hanya itu aja Bu. Setelah kena hujan, setelah kena panas, udah hilang. Nah, maka ayolah kita ini dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah itu akan menjadi investasi akhirat dan akan menjadi amal jariyah buat panjenengan semua. Dan kita berdoa semoga anak-anak kita, generasi-generasi kita kelak akan menjadi generasi-generasi yang akan membawa risalah agama ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan semoga anak-anak kita ke depannya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah. Dan semoga anak-anak kita ke depannya akan bisa berkontribusi baik di masyarakat maupun di agamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, matur nuwun sanget dari saya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab saja nggih. Biar tidak terlalu lama. Kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Siapa tahu ibu-ibu mau bertanya, monggo. Langsung saja. Ya, soalnya yang kompleks permasalahannya biasanya ibu-ibu nih yang menghadapi anak-anak. Monggo Ibu. Ada lagi? Ada pertanyaan buatan? Ada? Oke, monggo Pak Toro.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja. Oke, jadi kan? Orang pintar gitu ya. Oke. Oke. Yang pertama tadi pertanyaan apa? Yang pertama yang ditekankan sekali adalah sholat isya dan oke. Coba nanti kita diskusi. Saya coba menjawab dari Pak Toro. Pertanyaannya, ketika kita sedang mau mengasuh anak, pastilah butuh visi misi yang sama dengan pasangan kita, betul? Tidak mungkin kita ini mau bekerja sama kalau visi misi kita nggak sama, betul? Nah, maka ini kalau yang belum menikah ya, ini kalau yang belum menikah. Saya berbicara yang belum menikah dulu. Kalaulah misalnya belum menikah, maka ketika proses ta'aruf, ketika proses pengenalan, maka harus tahu dulu visi misinya itu apa. Makanya ini penting di dalam Islam, ketika sedang mau menjemput seorang pasangan, menjemput jodoh, maka harus tahu dulu visi dan misinya. Yang jelas kalau dalam Islam, dalam kita, visi misinya adalah kita berdakwah bersama. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau misalnya sudah menikah? Visi misi untuk bagaimana mendidik anak menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, ya, bangun dulu komunikasi yang baik sama istri. Panjenengan sudah ngaji di mana-mana, kalau komunikasi sama istri masih berantakan, tidak akan bisa satu visi satu misi. Maka apa kuncinya? Komunikasi, ya. Saya yakin 90% dari pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kunci terbesarnya adalah di apa? Ngobrol. Betul enggak? Betul enggak? Betul. 90% dari pernikahan itu adalah ngobrol. Teman ngobrol, teman curhat, teman diskusi, teman minta pendapat. Nah, maka yang namanya pasangan harus sering-sering ngobrol. Bagaimana mau menciptakan visi misi yang sama kalau komunikasinya saja belum beres, masih berantakan. Terus kalau sudah komunikasi baik bagaimana? Ngaji bareng. Karena kalau bapaknya ngaji, ibunya tidak ngaji, enggak seimbang. Kalau ibunya ngaji, bapaknya tidak ngaji, enggak seimbang. Tapi kalau bapak sama ibu ngaji, insya Allah akan nyambung, akan seimbang. Itu yang ketiga, bagaimana visi misi dicatat baik-baik, ditempel di dinding di rumah. Ya, misalnya ya gini, harus komitmen sama istri. Saya mau anak saya kelak menjadi hafiz Quran misalnya. Tulis. Nah, nanti ikhtiarnya apa aja? Perlu diperinci lagi. Mungkin setelkan murotal setiap hari. Oh, masukkan dia ke pesantren yang hafiz Quran, lingkungan yang baik. Nah, itulah beberapa tips dari saya yang ibarat insya Allah itu bisa bermanfaat Pak Toro, untuk dalam artian bisa memberikan motivasi untuk visi misi yang sama dalam mengasuh anak dengan istri. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang pertanyaan jenengan, saya jawab dulu yang kedua nggih. Soalnya saya yang pertama belum paham tentang maksud sholat itu. Yang kedua tadi pertanyaannya, di tengah-tengah masyarakat kita ini masih banyak pemahaman-pemahaman tentang orang-orang pintar, betul? Ya. Berarti kalau datang ke orang pintar, yang datang orang
Waduh, saya enggak bilang ya. Yang dianggap orang pintar, ya. Mungkin dengan misalnya berjualan ada penglaris-penglaris segala macamnya. Nah, inilah potret-potret masyarakat umat-umat kita saat ini. Akidahnya lemah. Ya. Mungkin bisa jadi orang-orang seperti itu sholatnya bagus. Mungkin orang seperti itu aktif di masjid, bisa jadi. Tapi apa? Masih percaya hal-hal seperti itu. Karena akidahnya belum beres. Karena banyak umat sekarang, akidah belum beres, sudah membahas syariat, sudah membahas dakwah. Akidahnya belum beres. Maka yang perlu ditanamkan dulu adalah akidahnya. Karena akidah ini, akidah yang baik akan melahirkan sebuah aturan. Nah, makanya apapun itu, mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, coba tanamkan dulu akidahnya, pondasinya terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan membangun dindingnya, bangun atapnya akan lebih mudah lagi. Nah, masyarakat saat ini belum bangun pondasinya, sudah bangun dindingnya. Nah, banyak saat ini juga orang yang sudah punya pondasi, tapi hanya numpuk batu saja, tidak menggunakan semen, akhirnya mudah runtuh. Nah, makalah dengan bermajelis ilmu seperti ini, insya Allah akidah kita juga akan terpahamkan dengan akidah mikir tadi saya bilang tersebut. Bingung ya Pak? Yang pertanyaan pertama, Yun Sewu, saya buatan bisa menjawab, walau alam bisawab, saya belum bisa menjawab hal seperti itu, masalah sholat yang diutamakan adalah asar dan isya. Mungkin panjenengan punya referensi, monggo. Mohon maaf saya belum bisa menjawab hal tersebut. Oh, hari nas-nas itu nopo? Oh, misalnya oh gitu, sama pernikahan misalnya beda weton gitu ya. Itu tadi saya bilang kembali lagi. Kita hidup di dunia ini harus memiliki dulu standar. Nah, pertanyaannya umat muslim saat ini sudah percaya dengan standar kita apa? Kebenaran apa? Al-Quran. Tapi banyak orang saat ini yang dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai standar kehidupan. Karena apa? Akidahnya belum kuat. Percaya Al-Quran ini benar. Percaya Allah itu ada. Percaya dari mana Allah itu ada? Percaya Islam dari mana? Percaya Al-Quran dari mana? Nah, umat saat ini kebanyakan, mohon maaf, itu ngajinya ngaji doktrin. Nah, maka tadi saya bilang, ikutilah. Panjenengan kalau penasaran, ikutilah ngaji rutin. Nanti mungkin bersama Pak Ismu atau jamaah yang lain untuk bagaimana bisa kita ngaji bersama. Ingat, kalau panjenengan nyari kebenaran di ngaji rutin. Tapi kalau nyari pembenaran, tidak usah ikut. Karena percuma Pak, sia-sia saja kalau jenengan nyari pembenaran di majelis ilmu. Akan tertutup hati panjenengan, tidak mudah menerima kebenaran. Allah alam bisawab Pak. Jadi poin pertamanya apa? Akidahnya dulu yang diperbaiki. Apapun semua hal itu. Karena apa? Ini berkaitan dengan kepercayaan. Mungkin kita berkata, aku percaya rezeki dari Allah. Tapi mungkin caranya yang